Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Istriku, mulai sekarang saya akan membacakan beberapa hadis. Kita ngaji hadis sekali dalam sehari, yaitu ba'da zuhur, insyaallah ya. Jadi saya akan membacakan beberapa hadis untuk kita belajar menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, dan berkeluarga yang baik. Hadis yang pertama, hadis tentang tinggal di rumah lebih baik dari pergi ke masjid. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akumul masajida wa buyutuhunna khairul lahunna. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan mencegah istri-istri kalian pergi ke masjid, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi sabda Rasulullah, jangan mencegah istri pergi ke masjid, tapi ingat, rumah lebih baik bagi istri daripada pergi ke masjid. Tapi kalau pergi ke masjid, hendaknya jangan dicegah atau jangan dilarang, karena seorang istri itu lebih bagus juga di dalam rumah itu dibuat lagi tempat khusus di dalam rumah itu, karena niat istri itu adalah sarang fitnah. Wanita itu adalah sarang fitnah, dimana kalau istri sudah keluar rumah, setan banyak yang goda. Untuk apa? Agar rumah tangganya hancur, agar rumah tangganya buruk, berkelahi, banyak cekcok di dalam rumah tangga. Makanya istri itu lebih baik di dalam rumah. Sekalipun nanti kalau mau ke masjid, ya suami jangan mencegah, jangan melarang. Misal mau ke masjid ada acara Isra dan Mi'raj, mau ke masjid ada acara Maulid, mau ke masjid ada ketika Lebaran, mau sholat Id, jangan dicegah. Tapi ingat, di dalam rumah istri lebih baik, bahkan lebih tersimpan, karena istri itu adalah mutiara, harus dijaga, harus dipelihara. Kemudian hadis yang kedua tentang izin keluar rumah untuk memenuhi keperluan. An Aisyah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qad udhina an takhrujna fi hajatikunna. Aisyah menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian telah diizinkan keluar untuk memenuhi keperluan kalian. Jadi istri itu diizinkan keluar rumah hanya untuk sekedar memenuhi keperluan. Kalau tidak memenuhi keperluan, sebaiknya jangan. Bahkan hukumnya bisa haram. Misal mau keluar jalan-jalan, itu haram kalau tanpa izin suami. Tapi kalau sekedar keluar untuk membeli sembako, beli beras di toko sebelah, beli cabai, beli macam, itu diperbolehkan selama keluarnya untuk memenuhi keperluan. Itu. Jadi keluarnya istri itu dosa kalau dia sekedar keluar tidak untuk memenuhi keperluan. Itu lebih bagus juga walaupun memenuhi keperluan, izin pada suami, karena kita mau keluar rumah. Itu karena ketika seorang istri itu sudah memiliki keluarga, dia tanggungannya ada pada suami, bukan pada orang tuanya, karena sudah diserah terima istilahnya dalam ijab qabul dulu ketika akad nikah. Makanya istri itu lebih baiklah jangan keluar, karena mengingat di luar kan banyak godaan, banyak fitnah. Itu. Kemudian hadis yang ketiga, akibat wanita keluar rumah.
An Abdillah bin Mas'udin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mar'ata 'auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitanu wa aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan bahwa Nabi bersabda, wanita itu aurat. Bila ia keluar rumah, setan akan menghiasinya di hadapan kaum lelaki untuk menyesatkannya. Dan saat-saat paling dekat dengan Robnya, paling dekat dengan Tuhannya adalah saat ia berada di bagian rumahnya yang paling dalam. Jadi ketika istri itu keluar atau wanita itu keluar, maka setan akan menghiasi apapun yang ia lakukan. Kalau dia duduk, setan akan menghiasi duduknya sehingga orang akan memandang duduknya dengan nafsu syahwat. Kalau ia berdiri, setan akan menghiasi berdirinya sehingga lelaki akan melihatnya dengan nafsu syahwat. Apalagi kalau ia berjalan lenggak-lenggok, setan akan menghiasinya. Maka lelaki yang melihatnya berjalan akan melihatnya dengan nafsu syahwat. Itu. Apapun yang ia lakukan perempuan itu di luar, setan akan menghiasinya. Itu. Karena setan itu sampai kapanpun tidak akan pernah menyerah untuk menyesatkan anak cucu Adam, menyesatkan manusia sampai kapanpun. Itu. Jadi, dan saat-saat paling dekat dengan Tuhan adalah saat ia berada di bagian rumahnya yang paling dalam. Ini terpaut dengan hadis yang tadi bahwa seorang istri atau seorang wanita itu lebih baik di dalam rumah. Di dalam rumah itu buat lagi tempat khusus paling dalam. Itu namanya mihrab. Itu suatu ketika Nabiullah Zakaria alaihissalam masuk ke dalam rumah anaknya yang bernama Maryam. Kemudian ketika Nabiullah Zakaria masuk ke dalam tempat mihrab itu tempat ibadah yang khusus di rumah yang paling dalam. Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Kemudian Nabiullah Zakaria alaihissalam melihat di dalam mihrab itu banyak sekali buah-buahan, banyak sekali makanan. Bingung Nabiullah Zakaria. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ketika Nabiullah Zakaria alaihissalam masuk ke dalam mihrab Maryam, Nabi Zakaria melihat banyak buah-buahan, banyak rezeki, banyak makanan, banyak minuman. Qala, dari mana ini semua berasal hai Maryam? Qalat, huwa min 'indillah. Maryam berkata, semua makanan ini, semua minuman, semua rezeki ini datangnya dari Allah. Itu. Jadi kalau perempuan sudah ada di rumah yang paling dalam, Allah akan menjamin rezeki baginya. Kalau wanita sudah ada di paling dalam, maka ia menjadi mutiara yang paling mahal. Karena mutiara itu mahal karena tersimpan. Emas itu mahal karena tersimpan. Tapi besi itu murah karena dia tidak tersimpan. Kalau besi itu tersimpan, mungkin dia akan mahal. Makanya mulai sekarang istriku, jadilah istri yang tersimpan agar engkau menjadi wanita atau istri yang mahal. Mahal di dunia, mahal di akhirat. Semoga engkau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Mau nanya tentang hadis yang pertama. Kan katanya istri itu lebih baik di rumah. Di rumah. Kenapa istri harus lebih baik di rumah? Kenapa tak boleh keluar gitu? Terus yang kedua, kan istri wanita itu adalah aurat yang harus ditutup kan? Nah, kebiasaan orang kalau sudah menikah itu kan biasanya lepas jilbab di depan keluarga suaminya. Sebenarnya kita itu sebagai perempuan atau sebagai istri bisa melepas jilbab di depan siapa aja. Hadis yang pertama kan, kenapa istri itu lebih baik di rumah daripada di masjid?
Ini maksudnya istri itu harus tetap terpelihara, tetap berada di dalam rumah, biar tetap berada dalam pengawasan sang suami. Karena kalau istri sudah keluar rumah, berarti dia tidak diawasi sama suami, dan setan lebih besar menggoda seorang istri yang tidak bersama suaminya. Itu. Tapi untuk hal ibadah, kalau mau ke masjid tidak apa-apa. Cuman untuk sholat segala macam itu istri lebih baiknya di dalam rumah. Tujuannya tidak lain, untuk menghindari fitnah. Karena fitnah itu banyak sekali. Itu pokoknya asalkan seorang istri itu keluar rumah diikuti oleh banyak fitnah. Tapi kalau istri itu tetap di dalam rumah, maka fitnah itu tidak ada celah untuk masuk ke dalam keluarga. Gitu. Kemudian yang kedua tadi, kapan wanita itu aurat, kapan bisa melepas jilbab segala macam itu kepada siapa. Jadi seorang istri atau seorang anak perempuan itu bisa melepas aurat, maksudnya aurat di sini bisa menampakkan jilbab kepada orang tua, kepada ayah dan saudara. Adapun selain itu lebih baik jangan. Misal kepada paman itu mahram, tapi lebih baik jangan. Gitu. Kenapa? Karena seperti yang tadi, kita tidak tahu kapan saatnya kita digoda yang dahsyatnya oleh setan. Gitu. Karena bisa jadi bagi kita yang menampakkan rambut kita, barangkali kita tidak merasa apa-apa, tapi orang yang melihat dengan nafsu birahi, dengan nafsu syahwat, di sana setan mendorong untuk berbuat zina. Nauzubillah. Tapi kalau orang tua, kalau ayah dan saudara, insya Allah. Apakah mertua juga termasuk? Kalau mertua itu juga termasuk, dia itu sudah menjadi mahramnya kita. Bisa untuk sekedar menampakkan rambut kita. Karena di sana mertua itu termasuk ke dalam ayahnya kita. Tapi hanya sekedar rambut tidak masalah, yang lain itu tetap tidak boleh, tapi sekedar rambut itu tidak masalah. Kalau misalkan kita sudah berwudu terus kita bersentuhan sama mertua, kalau berwudu terus bersentuhan sama mertua itu batal. Batal karena hubungannya hubungan musyawarah. Hubungan musyawarah itu adalah hubungan keluarga yang disebabkan karena perkawinan. Itu hubungan keluarga yang disebabkan karena perkawinan batal. Ini sama seperti kita. Dulu kita bukan siapa-siapa, tapi setelah berkeluarga terus kita wudu terus bersentuhan batal karena kita keluarga musyawarah, keluarga yang disebabkan karena pernikahan. Tapi kalau keluarga yang disebabkan karena nasab, karena keturunan, itu yang tidak batal. Tapi karena musyawarah, karena hubungan pernikahan itu batal. Jadi ini, tapi seorang istri harus ingat kodratnya sebagai seorang istri. Ia harus menjaga nama baik suaminya, suami juga harus menjaga nama baik istrinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.